Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika kelas 10. Sebab pembahasannya adalah bagian B tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Baik, kita pahami dulu peta konsepnya. Nah, di dalam peta konsep ini bab 5 kelas 10 semester 2 tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebinekaan Tunggal Ika. Konsep yang kedua yaitu tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang keempat adalah tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah video kedua, berarti pembahasannya tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Untuk setiap bagian ini, insya Allah ada pembahasan khusus ya. Nah, untuk video tentang kebinekaan Tunggal Ika ini sudah kami bahas. Nah, sekarang yaitu tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, pentingnya konsep integrasi nasional di mana pengertian integrasi nasional itu adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan sebagai berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Jadi sekali lagi, pengertian integrasi nasional itu adalah suatu proses. Suatu proses apa? Yaitu suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Nah, integrasi nasional pun dapat diartikan sebagai menggabungkan apa? Menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inti dari pengertian dari integrasi nasional itu adalah penyatu paduan atau menghubungkan atau menyatukan ya, menyatukan seluruh aspek yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, menyatukan apa di sini? Yaitu menyatukan salah satunya adalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi semuanya itu disatukan itu ya, supaya negara kita itu bisa mencapai kepada tujuan yang diinginkan, pada tujuan yang dicita-citakan, sebagaimana tujuan negara itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang selanjutnya ada syarat-syarat integrasi nasional. Nah, adanya beberapa syarat yang diperlukan agar integrasi dalam masyarakat menjadi tangguh dan tidak dibayang-bayang timbulnya konflik. Nah, syarat-syarat tersebut ialah di sini ada 2 syarat. Jadi sekali lagi, supaya tidak dibayangi-bayangi konflik ya, maka ada beberapa syarat dalam integrasi nasional ini. Nah, yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat bangsa sepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik di mana mereka menjadi warganya. Nah, jadi syarat yang pertama bahwasanya bukan hanya sebagian besar tapi kita semua harus sepakat bahwasanya kita harus memahami batas-batas teritorial. Nah, batas-batas teritorial di sini maksudnya adalah batas-batas yang harus kita lakukan ya sebagai warga negara yang baik. Baik itu dalam kehidupan politik, dalam kehidupan yang lain. Nah, kalau di sini lebih ditekankan dalam kehidupan politik. Nah, kita misalkan sebagai warga atau sebagai masyarakat harus berperan sebagaimana mestinya, dan para penguasa atau para pemimpin pun jangan sewenang-wenang. Jadi harus tahu batas-batasan itu ya, batas-batasan yang harus kita lakukan atau batasan-batasan yang pemimpin kita lakukan seperti itu ya. Jadi harus tahu batas-batasan tentang itu. Nah, kenapa harus tahu atau harus mengimplementasikan, harus menerapkan? Karena supaya tidak terjadi sebuah konflik atau pertentangan atau juga perpecahan. Nah, yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara tersebut. Nah, yang kedua di sini bahwasanya harus bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan yang ada itu ya, daripada
proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara ini. Nah, yang kedua itu harus sepakat tentang struktur-struktur mengenai struktur-struktur pemerintahan atau lebih kepada aturan-aturan. Nah, harus sepakat terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya. Nah, masyarakat atau warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu warga negara yang diatur dalam apa? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh dari hak yang hak semua warga negara dalam menjaga integrasi nasional itu, yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, bukan hanya hukum itu tidak berlaku tumpul ke atas dan dan tajam tajam ke bawah. Nah, ini eh, tidak boleh diberlakukan ya. Kenapa ini tidak boleh dilakukan bahwasanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, bukan hanya orang-orang kaya, bukan hanya orang-orang petinggi saja atau orang-orang penguasa yang dapat mendapatkan perlindungan yang baik, akan tetapi orang-orang biasa, orang-orang yang tidak mampu pun harus mendapatkan keadilan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, semua warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pekerjaan yang sesuai dengan yang mereka inginkan, tapi sesuai dengan kompetensinya masing-masing atau sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Yang ketiga, yaitu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Nah, semua warga negara memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki dari pemerintahannya atau menduduki jabatan di dalam pemerintahannya atau bekerja dalam suatu pemerintahan seperti itu ya. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama, misalkan harus beragama Islam semuanya, itu tidak ada paksaan seperti itu, tetapi bebas untuk memilih. Memilih apa? Memilih dan memeluk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang tidak diperbolehkan di Indonesia adalah yang tidak memiliki agama, yaitu tidak diperbolehkan di dalam negara Indonesia gitu ya, yang tidak memiliki agama seperti itu. Berarti semua warga negara Indonesia harus harus memiliki agama, harus beragama itu ya, meskipun berbeda-beda seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, sekarang pemerintah sudah menggratiskan beberapa pendidikan ya, biaya pendidikan. Salah satunya di jenjang SMA ada beberapa provinsi. Salah satu contohnya adalah di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk yang bersekolah di SMA negeri atau SMK negeri itu tidak ada iuran bulanan itu ya. Ada sebagian yang masih menerapkan untuk pembayaran uang bangunan saja dan uang bulanan itu sudah tidak ada. Sedangkan kalau di sekolah swasta itu tergantung sekolahnya atau tergantung swastanya ya, pemilik yayasannya apakah itu harus berbayar SPP atau tidak. Nah, kalau sekarang alhamdulillah pemerintah sudah menggratiskan SPP khususnya di sekolah negeri. Salah satu contohnya adalah Provinsi Jawa Barat, untuk pembayaran SPP di sekolah negeri SMA itu digratiskan. Nah, makanya semua warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Apalagi sekarang kan perguruan tinggi banyak beasiswa yang akan mereka dapatkan itu ya, khususnya dalam gratis pendidikan. Salah satu contohnya adalah gratis dari Salah satu contohnya beasiswa yang menggratiskan dari awal sampai akhir adalah beasiswa KIP kuliah dan yang lain-lain. Yang selanjutnya, yang keenam adalah berhak untuk mempertahankan wilayah. Nah, semua warga negara berhak untuk mempertahankan wilayahnya apabila nanti ada serangan.
serangan baik dari dalam maupun dari luar. Maka semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mempertahankan negaranya atau untuk mempertahankan wilayahnya ya. Memiliki hak yang sama, bukan hanya menunggu yang lain atau menunggu misalkan pihak yang berwajib untuk mempertahankan wilayah atau negaranya. Nah, bukan seperti itu, melainkan hak yang sama gitu ya untuk membela wilayahnya selama itu dalam kebaikan. Yang selanjutnya, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir di sini adalah memiliki hak yang sama bahwasanya untuk mengeluarkan pendapat. Nah, mengeluarkan pendapat sekarang kan memang bebas ya, bebas untuk mengeluarkan pendapat selama ingat mengeluarkan pendapat selama tidak keluar dari aturan-aturan yang ada atau tidak keluar dari norma-norma yang berlaku ya. Jadi jangan sampai mengeluarkan pendapat itu kan bebas. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan norma atau yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi boleh menyuarakan suara kita, menyuarakan pendapat kita asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu ada beberapa kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Yang pertama, wajib peran serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, warga negara ini wajib untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atau mempertahankan kekuasaan negara Indonesia. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, selain kita membela dan mempertahankan, yang kedua, nah, dalam pembayaran pajak di sini itu harus diwajibkan setiap semua warga negara. Kenapa kita wajib membayar pajak? Karena kalau memenuhi contohnya misalkan kita memiliki penghasilan atau misalkan kita memiliki bumi dan bangunan ataupun yang lainnya. Nah, itu harus ada wajib pajaknya gitu ya dari penghasilan kita misalkan berapa persen gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang hasil dari pajak itu digunakan untuk apa? Ya, hasil dari kita wajib membayar pajak, nah si pajak atau uangnya itu digunakan untuk apa? Nah, uang atau pajak ini digunakan salah satunya adalah untuk fasilitas umum, fasilitas umum ya yang sering kita gunakan. Contohnya apa? Jalan raya ya, jalan raya, terus juga sarana dan prasarana, misalkan rumah sakit dan yang lain-lain. Nah, ini adalah salah satu hasil dari kita membayar pajak. Jadi, oleh negara digunakan untuk fasilitas umum, gitu ya, fasilitas umum yang akan digunakan oleh kita sebagai warga negara. Nah, makanya kita harus diwajibkan membayar pajak. Yang ketiga yaitu wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dalam sebaik-baiknya. Jadi kita wajib memahami dasar negara. Dasar negara itu kan Pancasila. Jadi selain dasar negara, hukum, dan peraturan atau pemerintahan yang ada di dalam negara kita ini tanpa terkecuali ya, tidak ada alasan apapun kita harus wajib memahaminya, wajib menjalaninya. Nah, dalam dasar negara, salah satunya adalah kita harus mengamalkan sila-sila dari setiap Pancasila. Nah, itulah beberapa contohnya. Nah, yang selanjutnya itu wajib taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Nah, apabila kita tidak patuh terhadap hukum yang berlaku, maka jelas akan dikenai apa? Hukuman ataupun sanksi ya, sanksi yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Yang selanjutnya itu turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kita sebagai warga negara harus wajib ikut serta ya untuk memajukan atau untuk berkembang, untuk mengembangkan bangsa ini, negara kita ini supaya lebih maju ke depannya. Salah satunya tugas kita apa? Yaitu sesuai dengan tugas atau profesi kita masing-masing. Apabila kalian sekarang masih menjadi pelajar atau masih menjadi siswa, berarti harus bisa belajar dengan baik supaya nanti kelak cita-cita kalian
bisa tercapai gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang mudah kita lakukan untuk bisa berpartisipasi dalam kewajiban warga negara dan menjaga integrasi nasional khususnya dalam pembangunan dan mengembangkan bangsa agar bangsa kita menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Salah satu contohnya seperti itu yaitu harus harus bisa menyumbangkan sesuatu harus kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada beberapa contoh wujud integrasi nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, terus juga sikap toleran antar umat beragama, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa wujud dari contoh wujud dari integrasi nasional khususnya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah ada penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Nah, kalau tadi kita pembahasannya tentang mengenai integrasi nasional, kalau sekarang adalah disintegrasi nasional. Nah, apa sih bedanya integrasi dengan disintegrasi? Jelas berbeda. Kalau disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi nasional. Nah, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang dapat menghilangkan keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, berarti ini disintegrasi adalah jelas kebalikan dari integrasi nasional atau kebalikan dari integrasi. Nah, ada beberapa ciri terjadinya disintegrasi dalam suatu masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidaksamaan tujuan antara anggota suatu kelompok sehingga tidak ada keterpaduan. Nah, berarti di sini tidak ada kesamaan tujuan ya. Yang kedua yaitu sebagian besar anggota kelompok tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, maka akan terjadi disintegrasi atau perpecahan itu ya. Perpecahan atau tidak bersatu padu ya dapat menghilangkan keutuhan dan persatuan serta menyebabkan terjadinya suatu konflik. Yang ketiga yaitu menurunnya wibawa tokoh-tokoh pemimpin kelompok. Nah, dengan adanya wibawa ini sehingga orang-orang akan banyak pelanggaran atau orang-orang akan melawan dan yang lain hal itu akibat dari menurunnya wibawa sikapnya dari para pemimpin kita ya. Yang terakhir yaitu kurang berfungsinya sanksi sebagaimana mestinya. Nah, kan ada hukum terus juga ada sanksi apabila melanggar. Nah, jadi sanksi atau fungsi dari seorang melanggar itu kurang ditindak secara tegas sebagaimana mestinya. Maka dari beberapa ciri tersebut akan menyebabkan terjadinya disintegrasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa contoh terjadinya disintegrasi. Yang pertama adalah dalam lingkungan sekolah ya. Disintegrasi dalam lingkungan sekolah. Yang pertama contohnya adalah adanya sekelompok siswa yang hanya mementingkan kelompoknya atau geng. Nah, kelompok apakah kalian di sekolah memiliki kelompoknya masing-masing atau tidak? Nah, kalau misalkan boleh sih kita memiliki kelompok supaya kita memiliki teman dekat itu ya, teman untuk saling bercerita atau untuk saling berbagi itu boleh diperbolehkan. Tapi jangan sampai hanya mementingkan kelompok kita saja gitu ya tanpa peduli dengan teman-teman kita yang ada di kelas ataupun teman-teman kita yang ada di sekolah kita. Nah, yang kedua yaitu adanya sikap melawan guru. Nah, ini tidak boleh ya, tidak diperbolehkan ya. Adanya sikap melawan guru meskipun guru itu misalkan ada sedikit kesalahan, tolong dimaklumi ya. Terus juga kalau misalkan kita tidak puas belajar, kita cari lagi, gali lagi dari sumber-sumber yang lain ataupun yang lainnya. Nah, ini adanya sikap melawan guru merupakan salah satu contoh terjadinya disintegrasi dalam sebuah lingkungan sekolah ini tidak boleh ya. Tidak boleh, naudzubillah. Nah, yang selanjutnya itu suka mengejek teman. Nah, suka mengejek teman ini pun ternyata sudah termasuk ke dalam disintegrasi khususnya di dalam sekolah. Ini tidak boleh kita lakukan. Yang selanjutnya yang keempat tidak berjalannya tata tertib sekolah sehingga sebagaimana mestinya. Nah, tidak berjalannya tata tertib sekolah sehingga anak-anak itu semrawut atau warga sekolah yang ada di dalam sekolah tersebut dalam lingkungan sekolah tersebut itu semrawut gitu ya, tidak tertib. Nah, itu adalah salah satu contoh terjadinya disintegrasi di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, contoh disintegrasi dalam lingkungan masyarakat yaitu sikap individual. Nah, maksud dari sikap individual itu seperti apa? Jadi maksud dari sikap individual itu yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana norma itu berada. Jadi di sini maksud dari sikap individual itu
cenderung sikap penolakan ya, sikap penolakan. Jadi penolakan terhadap norma-norma yang ada dalam lingkungan tempat mereka tinggal atau di mana norma itu berada atau di lingkungan itu berada. Nah, yang kedua, tidak adanya rasa toleransi. Nah, tidak adanya rasa toleransi, terus juga tidak saling menghargai dan juga tidak saling menghormati. Yang ketiga, tidak adanya sikap untuk saling hidup rukun dan berdampingan. Nah, ini adalah beberapa contoh atau beberapa ciri disintegrasi dalam lingkungan masyarakat. Apakah lingkungan masyarakat kita seperti ini? Mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Mudah-mudahan kita selalu tidak bersikap individual atau kita masih bersikap kekeluargaan, terus juga jalin silaturahmi dengan baik gitu ya, saling menjaga toleransi dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya contoh terjadinya disintegrasi di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau tadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang sekarang adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah masuknya budaya luar ke dalam negeri. Nah, masuknya budaya luar ke dalam negeri, misalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada, kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan yang ada dari luar negeri itu mulai mulai dilakukan oleh warga negara Indonesia. Apakah sudah seperti itu sekarang atau belum? Nah, yang kedua yaitu tidak ada sikap untuk menghargai pendapat dan hak warga negaranya. Nah, tidak ada sikap untuk menghargai pendapat dan dari warga negaranya. Sedangkan kan di negara Indonesia mengeluarkan pendapat itu bebas. Nah, yang ketiga adanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari etnis dan golongan tertentu yang bisa merusak ideologi bangsa, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh terjadinya disintegrasi di lingkungan, di berbagai lingkungan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.